Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita sudah berada di tanggal 9 dari Rabiul Akhir 1447 Hijriah. 4 bulan lebih ke depan, insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Maka kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah menyampaikan kita semua ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat lahir dan batin, dalam keadaan yang lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Amin. Terdahulu mereka punya persiapan menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum kedatangannya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang-orang yang mengaku mengikuti generasi orang-orang soleh terdahulu, maka alangkah baiknya pengakuan itu bukan sekedar pengakuan saja, tapi betul-betul kita pun mencontoh mereka, ya, dengan mempraktekkan apapun yang menjadi contoh baik dari mereka. Karena tentu ibadah yang besar persiapannya pun harus besar. Ibadah yang mulia persiapannya harus matang. Maka orang yang punya persiapan pasti akan berbeda di dalam masalah kesiapan. Yang punya persiapan pasti dia sangat siap. Tapi orang yang tidak punya persiapan biasanya asal-asalan. Maka 4 bulan lebih ke depan ini sangat baik sekali untuk kita mulai ancang-ancang mempersiapkan segala sesuatunya demi memaksimalkan Ramadan di tahun ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan dan pembahasan kitab Sahabiyat Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan tentang Ibunda Khadijah alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semoga menjadi teladan bagi kita semua, terkhusus bagi para muslimah. Berikutnya kita akan masuk kepada kisah yang kedua di dalam kitab ini, yakni kisah tentang Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah yang disebutkan di sini Al-Karimatul Mubarakah, Sahibatul Hijratain. Beliau itu adalah seorang yang karimah, sosok wanita yang sangat mulia, sangat dermawan, mubarakah, penuh dengan keberkahan. Beliau ini rela berkorban demi Allah dan Rasulnya. Sahibatul Hijratain. Beliau juga adalah sosok wanita yang melaksanakan hijrah 2 kali. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, kemudian hijrah kedua ke kota Madinah. Taib. Penulis di sini menyampaikan
qala hafizahullahu taala, kita masih berada di taman kebaikan, taman yang berkah, taman iffah, sifat menjaga diri dan juga ketakwaan. Setiap hari kita akan melihat bunga baru menebar aroma wangi ke seluruh dunia. Kali ini kita akan menjumpai seorang sahabat wanita yang mulia dan diberkahi. Beliau mengorbankan apapun yang bisa ia berikan demi membahagiakan dan menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, membahagiakan, menyenangkan hati saudara sesama muslim itu termasuk afdolul a'mal, seutama-utamanya amal. Maka bagaimana lagi kalau yang dibahagiakan, disenangkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudah binti Zam'ah termasuk salah satu wanita dari kalangan as-sabiqun al-awwalin yang lebih dulu dan pertama-tama masuk Islam. Beliau berhijrah 2 kali ke Habasyah dan juga ke Madinah. Dialah yang lebih mementingkan ridhonya Rasulullah daripada kepentingan dirinya sendiri. Dialah yang disinggung Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah disebut oleh ibunda Aisyah dengan ungkapan, ma ra'aitum ra'atan ahabbu ilayya an akuna fi maslakhiha min Saudata binti Zam'ah. Kata ibunda Aisyah, aku tidak melihat sosok wanita pun, seorang wanita pun yang perilakunya ingin aku tiru melebihi Saudah binti Zam'ah. Saking mulianya Saudah binti Zam'ah ini. Beliau adalah Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah. Dengan hati, marilah kita bersama mendekati kisah perjalanan hidupnya yang wangi, yang menyenangkan hati saat mendengarnya. Mari kita menuju oase nan diberkahi. Taib. Di potongan penggalan kisah pertama disebutkan di sini, min zulumati syirki wal kufrani ila anwari tauhidi wal anwar. Dari kegelapan kesyirikan dan kekafiran menuju cahaya tauhid dan iman. Kita akan mulai kisah ini tatkala umat manusia sebelumnya hidup dalam kejahiliahan. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama yang agung ini untuk mengalihkan umat manusia dari lumpur kesyirikan dan kekafiran menuju cahaya tauhid dan iman. Mereka yang memiliki fitrah dan hati nan suci bersih menerima dakwah beliau. Mereka melepaskan pakaian kejahiliahan di ambang pintu Arqam bin Arqam. Ini mula-mula Nabi mengawali dakwah sirriyah, ya, di rumahnya Arqam bin Arqam, dan mengenakan pakaian Islam. Hati dan seluruh tubuh mereka tunduk untuk taat kepada Allah dan mengabdikan diri pada agama Allah. Para sahabat mulia yang menerima dakwah yang penuh berkah di masa-masa awal, mereka lah yang memikul beban agama ini. Mana yang lebih mudah, Ibu, melanjutkan atau merintis? Yang lebih mudah? Lebih mudah merintis atau lebih mudah melanjutkan? Lebih berat mana? Merintis. Namanya merintis, berarti kan mengawali. Kalau melanjutkan sudah ada polanya, tinggal dilanjutkan. Ya Ibu, merintis itu berat. Maka beban agama ini itu pertama-tama dipikul oleh para sahabat yang mulia yang dikatakan sebagai as-sabiqun al-awwalun.
Mereka menyebarkan risalah ini ke segala penjuru dunia dengan segenap tubuh, daging, bahkan darah. Wanita pertama yang lebih dulu masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menghadapi situasi paling sulit dan membantu beliau di dalam mengemban dakwah. Masya Allah. Laki-laki pertama yang lebih dulu masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang sedikit pun tidak ragu menerima dakwah. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan dakwah kepadanya, beliau langsung mengucapkan Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi langsung beliau meyakini dan mempercayainya, dan langsung menyatakan dua kalimat syahadat. Setelah masuk Islam, Abu Bakar mengemban amanat agama dan menyeru manusia menuju agama Allah. Melalui upayanya, ada 6 di antara 10 sahabat yang dijamin surga masuk Islam setelah itu. Masya Allah. Betapa besarnya ini pahala Abu Bakar As-Siddiq. 6 orang yang juga akhirnya masuk ke 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Itu masuk Islam melalui wasilah beliau. Sementara mereka semua berada di timbangan amal baiknya. Bahkan melalui upayanya banyak orang-orang bersih dan baik selain mereka yang masuk Islam. Makanya ya pantas Abu Bakar itu orang kedua setelah derajat kenabian dan kerasulan. Jadi beliau itu manakibnya, kedudukannya mengalahkan seluruh para pengikut Nabi dan Rasul yang lainnya. Jadi di antara sekian banyak pengikut Nabi dan Rasul, maka beliau yang paling istimewanya. Seperti itulah seharusnya seorang dai. Nah, di sini poin pelajarannya. Seperti itulah seharusnya seorang dai memikul beban pikiran orang-orang yang di sekitarnya, mengkhawatirkan siksa Allah akan menimpa mereka, serta meraih tangan mereka menuju ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ya berusahalah punya peran di dalam dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita mampu demi tegaknya dakwah ini, maka berperanlah di dalamnya. Kenapa Ibu? Karena di masa ini ya para penjahat juga mereka mendakwahkan kejahatannya. Orang-orang yang punya kepentingan duniawi juga mereka menjejalkan ya misi dan visinya, tidak hanya di dunia nyata, bahkan di dunia maya. Kan begitu. Maka kalau kita tidak ikut berperan, tidak merasa butuh kepada dakwah ini, ya tentu dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang yang mendakwahkan keburukan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian di penggalan kisah berikutnya tentang as-sabiqunal awwalun, mereka yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Di antara mereka yang lebih dulu menerima dakwah Islam sejak awal adalah Sakran bin Amr. Sakran bin Amr ini suaminya Saudah binti Zam'ah sebelum diperistri oleh Nabi. Jadi Sakran bin Amr termasuk as-sabiqunal awwalun. Saudara seorang sahabat yang mulia bernama Suhail bin Amr. Jadi saudaraan sama Suhail bin Amr. Sakran masuk Islam dan keimanan menyentuh relung hatinya. Bahkan istrinya juga ikut masuk Islam. Siapa? Yakni Saudah binti Zam'ah. Mereka berdua menjalani saat-saat terindah dalam hidup dalam kelapangan tauhid dan iman.
Ya, karena hanya iman dan amal soleh yang akan menjadikan manusia itu hidup bahagia lahir batin dunia sampai akhirat nanti. Hidup di bawah naungan iman adalah kehidupan yang thayyibah, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Lihat, amal solehnya di atas dasar iman, imannya menghasilkan amal soleh. Apa kata Allah? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kehidupan yang baik itu apa, Ibu? Kehidupan yang baik, ada banyak tafsiran di kalangan para ulama tentang hayatan thayyibah. Di antaranya rizki yang halal. Jadi kehidupan yang baik itu ketika orang mendapatkan rizki yang halal dan thayyib. Ada yang mengatakan qanaah. Hayatan thayyibah itu qanaah. Dan qanaah itulah hakikat kekayaan manusia. Merasa ridha dan puas atas jatah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna-makna yang lainnya. Intinya apa? Kehidupan yang diisi dengan iman dan amal saleh. Kemudian termasuk orang yang lebih dulu, itu balasan di dunia ya. Balasan di akhirat bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini kasih sayang Allah. Ibu-ibu, Allah itu saking sayangnya kepada kita, pahala yang Allah janjikan itu selalu lebih banyak, selalu lebih besar dari apa yang dilakukan atau diamalkan manusia. Dan pahala yang Allah berikan itu pasti lebih nikmat, lebih lezat dari apa yang dikerjakan manusia di dunia. Nah, ini kasih sayang Allah. Namun sayang, kasih sayang Allah ini sering disia-siakan oleh manusia. Taib. Jadi balasan di dunia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Balasan di akhirat, Allah siapkan pahala bagi mereka yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Nah, keduanya termasuk orang-orang yang lebih dulu berpasrah hati. Maksudnya di sini Sakran bin Amr dan istrinya yang bernama Saudah binti Zam'ah. Kedua-duanya termasuk orang-orang yang lebih dulu berislam dengan segenap jiwanya kepada Allah, sehingga mereka termasuk orang-orang yang ditakdirkan meraih kebahagiaan di dunia sampai nanti di kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah At-Taubah ayat 100 tentang as-sabiqunal awwalun was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di antara kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Makanya ini gelar bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an.
atau radhiyallahu anhu. Mereka itu orang-orang yang ridho kepada Allah dan diridhoi Allah. Apa yang akan mereka dapatkan? Orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pertama tadi Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ditambah lagi Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah ya fauzul azim, ya, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Saudah binti Zam'ah bersama suaminya yakni Sakran bin Amr, kedua-duanya termasuk as-sabiqunal awwalun. Dan tentu ini keistimewaan tersendiri bagi keduanya. Kemudian di penggalan kisah berikutnya, sabrun wahtisabun, sabar dan mengharap pahala dalam hijrah. Tidak seberapa lama berita keislaman Sakran menyebar, yakni suaminya Saudah tadi. Saat itu pula mereka yang akalnya ditiup setan hingga merasa diri mereka sebagai pemimpin, padahal sebenarnya budak-budak syahwat perut dan kemaluan. Maka seketika itu juga mereka mengetahui berita masuk Islamnya Sakran ini. Mereka langsung menimpakan siksaan kepada Sakran sejadi-jadinya. Nah ini ibu, beratnya jadi para perintis. Tanpa kemudian mengindahkan hubungan kekerabatan, tidak pula memperdulikan perjanjian. Ya sudah sangat-sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin. Ya tidak peduli kemudian yang diintimidasi itu adalah dari keluarga sendiri. Tidak peduli kemudian ada perjanjian untuk saling damai. Na'udzubillah. Ibnu Ishaq menuturkan, kaum kafir Quraisy memperlakukan semena-mena siapapun yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah menangkap orang-orang muslim yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka kemudian ditahan, disiksa dengan pemukulan, diterlantarkan dalam kelaparan dan kehausan, dijemur di padang pasir Mekah kala panas sangat menyengat. Barakallahu fiikum. Ya dulu tentu lebih panas lagi ibu ya. Di Mekah sebelum seperti saat ini ya tentu sangat panas. Ya sekarang kan banyak pohon-pohonnya. Tapi tetap di musim panas panas. Ini sekarang lagi musim panas di sana ibu ya. Ya teman-teman yang sedang umroh juga pada kepanasan. Barakallahu fikum. Mereka memfitnah para as-sabiqun al-awwalin ini karena agama yang mereka anut. Sebagian ada yang terkena fitnah karena beratnya ujian yang menimpa, ada pula yang kemudian tegar menghadapi ujian yang dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mudah ya awal-awal mereka merintis dakwah, merintis Islam ini. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ujian yang menimpa para sahabat. Sementara beliau aman-aman saja karena dilindungi oleh Allah dan juga dilindungi oleh paman beliau yang saat itu adalah tokohnya orang Quraisy, yakni Abu Thalib. Namun beliau hanya sendiri sehingga tidak mampu melindungi mereka dari ujian yang mereka alami. Jadi nabinya sendiri aman. Kenapa? Karena beliau dilindungi kaumnya, dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Namun untuk kemudian memberikan jaminan perlindungan, keamanan untuk kaum muslimin,
as-sabiqunal awwalun tadi, nah ini Nabi belum kuasa untuk itu karena beliau sendirian, belum punya pasukan, belum punya kekuatan apapun, baru merintis dakwah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu beliau pun berkata kepada mereka. Nah disinilah bentuk empati kasih sayang Nabi ya kepada kaum muslimin ya di generasi awal ini. Nabi sampaikan, "Lau kharajtum ila ardil habasyah fa inna biha malakan la yudlamu indahu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajam mimma antum fih." Apa katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Andai kalian pergi ke tanah Habasyah, ke negeri Habasyah, karena di sana dikenal ada seorang raja yang tidak seorang pun dizolimi, tidak seorang pun dizolimi di sana. Masya Allah, berarti terkenal dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Taib, yang dimaksud Nabi adalah negeri Habasyah, negeri yang disukai hingga Allah Subhanahu wa taala memberi kalian jalan keluar dari ujian yang sedang kalian hadapi. Saat itulah kemudian sejumlah sahabat Rasulullah pergi ke tanah Habasyah demi menghindari fitnah dan melarikan diri menuju Allah demi menyelamatkan agama. Inilah hijrah pertama di dalam Islam, hijrah ke negeri Habasyah. Dan tentu itu tidak mudah, ibu ya. Kalau dari Mekah ke Habasyah itu nyebrang lautan tidak? Ada yang pernah ke Habasyah, ibu? Ethiopia. Kalau startnya dari Mekah, yang paling dekat kan ke Jeddah. Nah dari Jeddah itu nyebrang lautan menuju Ethiopia yang ada di benua Afrika. Ya, saya juga belum pernah ke sana, tapi bisa dilihat di peta atau di Google Map. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu jangan dibayangkan ya seperti keadaan sekarang. Ibu kalau dari Mekah ke Jeddah sekarang 1 jam saja, lengang, jalanannya lebar, begitu kan? Ya kalau dulu ya jalan kaki, minimal naik unta. Ya maksimalnya naik unta. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya perjuangan yang luar biasa ini. Kemudian disebutkan juga di riwayat yang lain dari Ummu Salamah, beliau menuturkan, saat Mekah terasa sempit bagi kami, ketika para sahabat Rasulullah diganggu dan disiksa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu melindungi mereka dari siksaan. Kenapa? Karena belum punya kekuatan. Sementara beliau dilindungi oleh kaum dan pamannya beliau yang memang tokoh Quraisy punya kekuatan. Jadi Nabi sendiri aman dalam lindungan kaum dan juga pamannya. Barakallahu fiikum. Sehingga beliau tidak mendapatkan siksaan seperti yang dialami oleh para sahabat. Beliau pun akhirnya berkata kepada mereka, fi ardil habasyah malakan la yudlamu ahadun indahu falhiku bibiladihim hatta yaj'alallahu lakum farajan wa makhraja. Nabi kemudian menyampaikan di tanah Habasyah, di negeri Habasyah, ada seorang raja yang tak seorang pun dizolimi di wilayahnya. Maka pergilah ke negerinya hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kalian jalan keluar. Intinya ini perintah dari Nabi supaya kaum muslimin yang tertindas di Mekah itu berhijrah. Untuk apa? Untuk berikhtiar, mencari perlindungan. Hijrah ke negeri Habasyah. Taib.
Kami akhirnya pergi ke sana, yakni ke negeri Habasyah, secara bertahap hingga akhirnya kami berkumpul. Lalu kami menempati rumah terbaik dengan perlindungan terbaik. Dia, yakni Raja Habasyah, memberi kami jaminan aman untuk menjalankan agama kami. Masya Allah ya, dikenal sebagai raja yang adil bijaksana dan raja yang dermawan. Siapa yang berada di sekitarnya tidak akan dizolimi. Raja Habasyah. Riwayat lain menyebutkan Ummu Salamah menuturkan, saat singgah di tanah Habasyah, kami bertetangga dengan tetangga terbaik, yakni Raja Najasyi. Beliau memberikan kami jaminan aman untuk menjalankan agama kami. Kami beribadah kepada Allah tanpa diganggu oleh siapapun, dan kami juga tidak mendengar apapun yang tidak kami inginkan. Nah, kembali ke kisah Saudah. Saudah berhijrah sama suaminya. Tadi suaminya siapa, Bu? Sakran bin Amr. Sakran bin Amr. Keduanya menjalani kehidupan terbaik di bawah naungan iman dan tauhid di tanah Raja Najasyi, raja yang adil. Setelah itu mereka kembali ke Mekah, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin lebih menikmati siksa asalkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hidup nyaman dan nikmat namun jauh dari Nabi. Masya Allah Ibu ya. Ini magnet tersendiri bagi para sahabat. Mereka lebih baik dekat Nabi walaupun mengalami siksaan daripada hidup nyaman tapi jauh dari Nabi. Barakallahu fikum. Kalau ibu sama suami, lebih senang suami dekat, tidak kemana-mana, tidak punya duit, atau lebih baik suami jauh, biarin jauh dia, yang penting duitnya ngalir? Yang mana, Bu? Hah? Suami nggak kemana-mana, dekat terus, nempel terus sama ibu, tapi nggak punya duit. Atau suami jauh, biarin dia jauh ke Sabrang, Palembang, begitu ya, kemanapun dia ya, tapi duitnya gede. Mending yang mana, Bu? Mending yang ketiga ya, dekat terus sama ibu, nempel terus, duitnya banyak. Ah, itu barakallahu fikum ya. Ini Rasulullah ya, daya tarik Nabi itu luar biasa. Para sahabat itu tidak peduli disiksa, yang penting dekat Nabi ya, daripada hidup nyaman tapi jauh dari Nabi. Mereka dijamu, mereka difasilitasi oleh Raja Najasyi, hidup nyaman tapi jauh dari Nabi. Maka mereka selalu merindukan Nabi. Sudah lebih baik dekat sama Nabi walaupun mendapatkan siksaan. Masya Allah, itu di awal rintisan dakwah. Begitu ya, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kembali ke Mekah, Saudah bersama suaminya rupanya melihat kaum Quraisy masih saja memusuhi dakwahnya Nabi, menyiksa para sahabat Nabi. Namun Nabi menenangkan hati mereka bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kemuliaan akan berpihak kepada para walinya dan kehinaan akan menimpa musuh-musuhnya. Artinya Nabi selalu berusaha membesarkan hati
para sahabat yang tertindas di fase Mekah ini, bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dua kemudahan itu ya tidak mungkin dikalahkan oleh satu kesulitan. Dan Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, itu semua terbukti ya. Baik, di penggalan kisah berikutnya, ghayatun jalilah, tujuan mulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyatukan para sahabat di atas keuntungan sesaat. Nabi tidak menyatukan para sahabat di atas keuntungan sesaat. Beliau melenyapkan penutup yang menghalangi mata sehingga mampu melihat kebenaran yang sekian lamanya tertutup. Mengusap kotoran di hati sehingga mengetahui keyakinan di atas keyakinan yang terhalang oleh kejahiliahan. Beliau menghubungkan umat manusia dengan Rabb-nya, mengikatkan mereka pada nasab yang mengakar dan asal usul yang kokoh. Padahal sebelumnya mereka itu bingung dan merugi. Ya, masa kejahiliahan yang penuh dengan kegelapan itu kemudian dikikis, disirnakan, dihapuskan dengan datangnya cahaya Islam. Beliau membuat perbandingan bagi umat manusia antara kekekalan dan kefanaan, hingga lebih mementingkan negeri akhirat daripada negeri yang fana. Memberi mereka pilihan antara berhala-berhala hina atau ilah yang maha agung. Mereka meninggalkan berhala-berhala yang dipahat menuju zat yang menciptakan langit dan bumi. Cukuplah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena telah menyuguhkan kebaikan besar ini. Oleh karena itu, kala diganggu, para sahabat hanya mengharap pahala. Masya Allah. Kala diperangi budak-budak berhala, para sahabat menerapkan apa yang mereka ketahui dari Rasulullah. Sebab peperangan antara kekafiran dan keimanan suatu ketika pasti akan berakhir. Selanjutnya akan terlihat jelas siapakah syuhada dan siapakah yang binasa. Mana orang yang mukmin yang menegakkan perintah Allah dan orang-orang musyrik yang terhina atas izin Allah. Nah ini misi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan yang sangat mulia sekali, membawa menggiring manusia kepada kebahagiaan, keselamatan lahir batin dan kebahagiaan keselamatan yang abadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penggalan kisah berikutnya, firakun mu'limun, perpisahan yang memilukan. Nah di sini nih mulai nanti kisah perjalanan Saudah binti Zam'ah yang akhirnya nanti bersanding bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin. Nah di sini dikisahkan tentang firak mu'lim, perpisahan yang memilukan. Hari-hari berlalu, sementara pasangan suami istri ini tetap berdampingan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Ini masih bareng bersama suami pertamanya, Sakran bin Amr. Hingga akhirnya tibalah Sakran tidur di atas ranjang kematian. Ruhnya terbang menuju Sang Pencipta. Beliau meninggal dunia di Mekah. Saudah pun dirudung dengan kesedihan mendalam karena kematian suaminya.
Saudah kini tinggal seorang diri di dunia. Namun beliau bersabar dengan baik dan menerima putusan Allah dengan rela hati. Sebab ia tahu pasti bahwa Allah lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya yang masih disusui. Ini ya, barohinul iman. Ya, bagaimana iman itu mendorong ya Saudah untuk kemudian tabah, sabar, tegar ya menghadapi musibah ini ya, karena ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, tentu ini bagian daripada musibah. Kemudian beliau meyakinkan hatinya dengan harapan-harapan kebaikan di masa yang akan datang. Maka manakala seorang bersabar dan mengharap pahala, Allah pasti memberi ganti yang lebih baik. Hanya saja Saudah sama sekali tidak pernah berpikir jika suatu hari nanti akan menjadi ummul mukminin, istri pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian, yakni menjadi pendamping, menjadi istrinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penggalan kisah berikutnya, mau'idun ma'as sa'adah, sebuah janji bahagia. Kala itu Nabi tengah dirundung kesedihan karena kematian ibunda Khadijah. Jadi Saudah ditinggal mati oleh suaminya, Nabi ditinggal mati oleh istrinya. Nabi juga dirundung kesedihan karena kematian ibunda Khadijah, sosok tercinta di hati beliau, di mana cintanya kepada Khadijah ini tidak tergantikan oleh cintanya beliau kepada istri-istri yang lain. Setelah risalah tiba, Khadijah adalah jantung Islam, pengasuh dakwah, obat penyembuh segala luka. Khadijah cahaya penerang jalan. Setiap kali Nabi pulang menemuinya dengan membawa beban pikiran dan kesedihan, Khadijah selalu menghampirinya, memberikan dorongan dan juga membantu beliau. Ia tidak beranjak meninggalkan beliau sebelum mengusap rasa sakit di hati beliau yang besar itu. Senyumannya pun mengembang dari mulut beliau yang indah itu. Kedua mata beliau berbinar. Rasulullah bertekad untuk menanggung seluruh beban derita di jalan Allah hingga menunaikan amanah dan menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Khadijah menghinakan dunia dengan berpaling darinya dan memuliakan akhirat dengan menghadap ke sana. Gitu ya, orang kalau sudah kuat imannya, dia hinakan dunia dengan cara berpaling dari dunia, dan dia muliakan akhirat dengan selalu terus menghadapkan jiwa raganya ke akhirat. Nah, demikianlah sosok ibunda Khadijah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Rasulullah bersama anak-anak dan para sahabat tiada henti meneteskan air mata. At-Tahirah, wanita suci, pemimpin para wanita Quraisy. Beliau pengasuh Islam, beliau juga ummul mukminin dan kekasih utusan Rabbul Alamin. Ternyata itu telah pergi. Ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Berarti ketika Nabi sudah mengemban amanah risalah 10 tahun di Mekah. Tahun itu tahun penuh duka cita dan juga kesedihan, hingga dalam sirah disebut dengan Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan, karena dua sosok yang begitu penting dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ya ibunda Khadijah istrinya, kemudian Abu Talib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah situasi sulit bagi perjalanan risalah Muhammad ini,
Adakah wanita yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Siddiqah pertama di antara kaum wanita yang beriman? Adakah sosok pengganti dari Khadijah binti Khuwailid? Saya yakin posisi Khadijah hanya bisa diisi Khadijah saja. Posisi dan kedudukan Khadijah di hati Rasulullah akan tetap bertahan untuknya, tidak tertandingi oleh istri beliau, ya oleh seorang pun dari istri beliau setelah itu. Namun walau bagaimanapun Saudah itu punya janji dengan kebahagiaan dunia akhirat, karena Allah menghendaki Saudah itu dinikahi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagaimana hal ini terjadi? Maka mari kita simak kejadian besar ini dengan hati kita di episode berikutnya. Mau dibahas sekarang, Bu? Ngantuk tidak ini? Besok saja ya. Pertemuan yang akan datang insyaallah 2 selingan ya. 2 pekan ke depan berarti. Ya biar penasaran nanti. Bagaimana beliau dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kisah yang sangat indah. Baik Ibu, sampai di sini saja. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.